Oh jamaah. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, Bapak terpaksa yang minta waktunya 5 sampai 10 menit saja ya. Bagaimana cara kita merawat keluarga kita yang mengalami sakit stroke? Ini penting sekali yang sampaikan ke Ibu, ke Bapak, supaya jangan kita datang kemari sekedar kita duduk, tidak tahu apa yang kita kerjakan di keluarga kita yang mengalami sakit stroke. Ini penting sekali yang sampaikan. Pertama, yang perkenalkan diri, nama saya Bu Muti Hartati ya, yang selaku kepala ruangannya di sini. Kami sudah lama bekerja juga hampir ya sekitar 38 tahun sudah mau pensiun ke depan ya. Nah, anak yang 4, terus cucu saya 2. Alhamdulillah semuanya anaknya dokter ya, bagi-bagi ya. Alhamdulillah, amin. Semoga ibu bapak juga sukses membina anak dan cucu-cucu kita juga bisa sekolah yang bagus ya. Pertama, bagaimana cara kita rawat keluarga kita yang mengalami sakit stroke? 1, kita jaga kebersihannya ya. Kita jaga baik dari tempat tidurnya, baik dari mejanya harus tetap bersih. Terus kedua, kalau pasiennya itu tidak sadar atau koma, ingatkan dengan pemasangan pampasnya, ingatkan dengan kebersihannya, dielap 2 kali sehari dengan pakai tisu basah atau bisa pakai air mengalir yang ada di situ di wastafel, dicampur dengan air hangat supaya keluarga kita juga bersih. Karena apa? Keluarga kita ini dibawa dari rumah tidak pernah menyentuh air. Jadi bagaimana supaya keluarga kita ini segar, nyaman, kita yang nunggu, kita bersihkan pakai tisu 2 kali sehari, kita atau bisa pakai air mengalir yang ada di situ ya, kita pakai. Terus kedua, pampers. Hati-hati juga sama keluarga kita, apalagi yang sudah mengalami sakit koma, sudah tidak berdaya sama sekali. Ibu bapak ganti pampasnya minimal 2 kali sehari ya. Tetapi kalau misalnya pasiennya itu sudah menggandong kotorannya, sudah gandong kencingnya, jadi ibu bapak harus berkali-kali tengok apakah dia masih bersih kering atau dia sudah gandong kotorannya atau dia gandong ini kencingnya. Jadi ibu harus perhatikan berkali-kali, apalagi keluarga kita yang mengalami sakit stroke yang seperti ini. Ini sudah koma ya, tidak sadar total. Jadi saya minta tolong ibu bapak supaya diperhatikan kebersihannya. Terus ketiga ini sangat-sangat rentan sekali pengaman tempat tidur. Jangan lengah, harus dipasang pengaman tempat tidurnya. Lengah 1 menit saja kalau pasiennya gaduh gelisah pasti akan jatuh. Ini sering terjadi di sini, gara-gara tidak terpasang pengaman tempat tidurnya jatuh pasiennya, itu yang membuat luka. Kayak kemarin dari Sembalun 2 minggu yang lalu kami sudah briefing seperti ini, tapi sepertinya lupa. Dia sudah beli dia sudah nunggu yang satu tidur, yang 2 pergi beli pampers. Jadinya dibiarkan dia terbuka tanpa ada pengaman tempat tidur sehingga keluarganya jatuh, jahitannya 7. Nah, pasien dari Sembalun pasiennya tergeletak darahnya. Itu makanya berkali-kali setiap hari saya tetap briefing pengaman tempat tidur harus dipasang. Terus kedua, jika pasien koma seperti ini, hati-hati rentan akan terjadi dekubitus. Searah dekubitus itu ada terjadi perlukaan di belakang. Jadinya itu bapak waspada, harus dimiringkan 2 jam ke kanan, harus miringkan 2 jam ke kiri. Lalu ambil tisu basah itu dipakai elap punggungnya, atau bisa beli waslap, beli ember kecil itu pakai elap, pakai waslap, itu juga sangat bagus Nah itu caranya. Jadi jangan dibiarkan terlentang terus begini tidurnya berhari-hari. Itu yang membuat nanti luka di punggungnya, karena kulit kita ini lembut, kulit kita ini tipis. Terlalu lama dia juga diperlak itu dia akan lengket kulitnya. Itu yang membuat dia jadi luka, baunya luar biasa. Jadi timbul nanah di situ. Karena ini sering terjadi di pasien-pasien kita yang mengalami sakit stroke koma. Terus kalau misalnya keluarga kita yang sakit
kaki tangannya supaya jangan koyor kayak kayu. Nah, bisanya ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan, mainkan tangannya juga supaya jangan sampai kaku kayak kayu, ya. Jadi bila perlu ada bola, ada jeruk, mainkan sudah seperti ini, ya. Kaki tangannya supaya jangan kaku. Terus kedua, kalau koma seperti ini, ibu harus waspada. Ambil bantal panjang, miringkan 2 jam ke kanan, miringkan 2 jam ke kiri, lalu dielap pakai tisu basah, ya. Atau dingin-dinginkan, kipas-kipas, atau kalau ada kipas angin kecil itu juga bisa. Kipas angin kecil juga bisa untuk dikipas-kipas supaya jangan terlalu panas, ya. Itu cara seperti keluarga kita yang sakit koma, ya. Terus terakhir juga ibu bapak, saya minta tolong, jika keluarga kita sudah tekanan darahnya tinggi, ya kalau bisa dikurangilah makanan yang asin-asin. Misalnya apa, ikan laut itu, sisi ikan laut itu seperti bajul, jotek, pejat, teri hijau, tongkol. Ya kalau bisa dikurangi dulu, bukan total nggak bisa, tapi dikurangi. Yang santan-santan, yang goreng-goreng, yang asin-asin nggak usah dikasih. Jadi lihat apa namanya, perbanyak makan sayur bening, perbanyak makan buah-buahan. Sayur bening itu seperti apa? Bisa juga kelor, bisa juga kacang panjang, bisa juga wortel, bisa buncis, bisa kerupuk, bisa perenggi, walu, itu bisa dikasih sayur-sayur bening. Kedua, lengkapi dengan tahu tempe. Jangan terlalu banyak yang santan-santan, deh. Yang santan kayak santan nangka, kayak santan gedang, santan ares itu dikurangi, bukan di stop, dikurangi sampai yang asin-asin, deh. Karena apa, mayoritas keluarga kita ini tekanan darahnya semua tinggi. Terus kedua, ada petugas fisioterapi. Sekarang ini datang sekitar jam 9, jam 10 datang mereka, tolong dilihat caranya terapi. Bagaimana caranya diterapi keluarga kita yang mengalami stroke, dicontohi, dilihat, diperhatikan. Bisa kita bawa juga nanti ke rumah kalau kita pulang. 5 biasa datang petugasnya, 4 datang ke sini, perhatikan bagaimana caranya melatih. Kenapa? Dia lebih tahu karena dia di sekolahnya fisioterapi, ya. Jadi tetap kemarin nanti dilihat, dicek, itu caranya nanti dilakukan di rumah. Terus kedua, kalau misalnya keluarga kita pulang nanti, ingatkan di rumah, belikan dia sabun 1, belikan dia sampo 1, bersihkan dia, mandikan dia juga di rumah, biar dia sehat, biar dia seger. Jemur di sinar matahari yang jam-jam 7 sampai jam setengah 8. Di situ dijemur, diajak bicara, diajak dia ngomong, ya sepertinya kita kembali ke bayi lah nih, karena apa, mayoritas tekanan darahnya tinggi dan mayoritas juga umurnya sudah di atas 60 ke atas, ya. Jadi harus kita maklumi, kita yang masih muda-muda jangan sampai kita biarkan keluarga kita seperti itu, ya. Kemarin ada juga dari Suralaga, pasien saya dari sini, di Bilonya persis. Itu ada anaknya 2 cantik-cantik lagi, anaknya itu dibiarkan keluarganya itu menangis merintih kesakitan. Kemaluannya itu habis kulitnya, sampai merah berada. Itu luar biasa perihnya, tetapi dia rupanya tidak perhatian sama mamanya. Saya bilang, loh Mbak, saya bilang ini siapa? Orang tua saya. Tolong dong dikipas, jadi apa caranya? Saya bilang saya yang rawat dia, terus saya kipasi, saya ajari, tapi alhamdulillah meninggal pasien. Tapi ya itulah, anaknya masih muda, belum paham atau mengerti gimana. Nah, diperhatikan sama kerjanya, mudah-mudahan selamat dalam kubur pasien yang meninggal. Pak Haji dari Suralaga, ya. Nah, ini sebagai contoh kemungkinan kesehariannya di rumah, pempesnya nggak diganti teratur, mungkin saja berendam dengan kotorannya, terus lain kotorannya di situ, bisa juga kencingnya temennya berendam juga, itu yang menyebabkan infeksi kemaluannya. Jadi saya minta tolong sama ibu, sama bapak supaya diperhatikanlah keluarga kita ini, kan mayoritas usianya sudah di atas 60-70 tahun, ya. Jadi kembali ke bayi, ya. Itu caranya. Terus kedua, sekarang ini musim sulit ibu bapak, uang juga sulit. Saya mohon bawaannya itu
lakukan sebaik-baiknya karena di sini sering terjadi kecurian. Walaupun ada misalnya di sini CCTV tidak menjamin. Nah, biasanya terjadi di tengah-tengah malam, mungkin ibu bapak ngecas, kita tidak tahu yang datang jenguk di apa yang panjang tangan sehingga diambil. Ini kemarin 3 bulan yang lalu dicas di sini 2 HP-nya, baru lelap 5 menit katanya rabu 22 HP-nya. Nah, sekarang hati-hati nunggunya ya. Waspada dengan bawaannya, barang-barangnya jangan sampai kehilangan. Terus terakhir juga kamar mandi cuma 1. Mari kita sama-sama memiliki, sama-sama membersihkan. Jika misalnya ibu bapak mau cuci kain, cuci apa, silahkan cuci di situ, tetapi jangan dibiarkan cuciannya, silahkan bawa keluar. Mungkin kita yang perempuan juga datang bulan, tolong nanti sopirnya jangan dibuang di kloset, ambil kresek, buang di bak sampah yang sudah disiapkan, ya, supaya jangan sampai mengganggu jalannya kita juga keluar masuk di kamar mandi. Paham deh? Nah, sekali lagi berikan dia buah-buahan, contohnya misalnya pisang, bisa juga gedang, apel mungkin dia terlalu mahal, boleh, sangat boleh sekali. Lalu mau ditebau, si tebau beli genti si putih, genti si lende, genti juga si jeruk yang murah-murah lah kates nih. Itu caranya diperbanyak, biar memperlancar juga untuknya BAB, itu caranya. Jadi saya mohon ibu bapak hentikan dulu sementara yang asin-asin, apalagi telur kuningnya luar biasa, ya. Telur yang kuning-kuningnya itu dulu dihentikan karena lemaknya tinggi, deh. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan ke ibu bapak. Semoga ada manfaatnya bagi ibu bapak semua. Ada yang bertanya, aku sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, saya berterima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada salah atau kekeliruan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon satu keluarga nunggu, yang lain di luar, supaya bisa tetap nyaman di sini. Oke, yang bisa ngomong menyampaikan ke dokternya apa keluhan keluarganya, jangan suruh orang tua tidak tahu apa disampaikan, nanti bingung, jadinya terapinya juga salah. Sila yang bisa ngomong, yang akan satu lagi ya, ini alat. Ini ibu bapak namanya obat Hendra. Coba Hendra. Nah, sekarang rumah tertentu obat apa radio? Hendra. Coba Hendra. Nah, Hendra. Ini pertama bibir Hendra. Hendra. Nah, Hendra. Ini namanya bapaknya. Ibu bapak kalau datang dari luar, ibu bapak kan bawa kuman. Ibu bapak saya tempelkan 3 botol. Ini di apa namanya di tembok. Ibu bapak baru datang, pencet tenugali ini, ya sudah bisa imanda. Baru ditambah ke ruangan, baru sudah sentuh pasir. Begitu juga nanti kalau ibu sudah selesai jemur, silakan lagi cuci 3 kali tangannya, baru sudah pulang. Ini namanya Hendra. Terus kedua, lamun dicuci tangan, arah cara mencuci, 6 langkah cara mencuci tangan. Nah, 6 langkah cara mencuci tangan. Apa slogannya itu? Tepung selaci put-put. Coba tepung selaci put-put. Nah, artinya tepung selaci put-put itu 1 telapak tangan, 2 punggung tangan, 3 mengunci, 5 putar ibu jari, 6 putar kuku jari. Nah, sekarang kita latihan. Ibu seolah-olah ngambil 3, 1, 2, 3 tetes. Setelah ibu datang dari luar, ambil 3 tetes, baru sentuh pasir. Setelah sudah keluar dari sini, ambil 3 tetes, cuci lagi tangannya pakai ini. Jadi keluar masuk 3 tetes ya. Itu caranya, nggih. Nah, terus berapa langkah cara kita mencuci tangan? 6 langkah. Apa nama obatnya? Hendra. Ya. Apa nama slogannya? Tepung selaci put-put. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga
ketiga selajari, keempat mengunci, putar pipi, kelima putar ibu jari, putar kuku jari. Kita mulai, angkat tangan semua. Oke. Apa nama obatnya? Hendra. Ulang, apa nama obatnya? Hendra. Berapa langkah cara mencuci tangan? Apa slogannya? Tepung selaci put put. Tepung selaci put put. Bagus ya. Tepung selaci put put. Angkat tangan semua. Kita mulai dengan hitungan sampai ke 4 dari mulai 1. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu 6 langkah. Berapa langkah cara mencuci tangan? Apa nama obatnya? Hendra. Hendra. Apa nama obatnya? Hendra. Berapa langkah cara mencuci tangan? Apa nama slogannya? Tepung selaci put put. Coba angkat tangan. Berapa langkah cara mencuci tangan? Kita mulai dari hitungan 1 sampai 4. Hitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putar kuku jari. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu 6 langkah cara mencuci tangan. Tetapi ibu, bapak, kalau misalnya ibu pakai arloji atau pakai gelang atau pakai cincin, dibuka dulu supaya jangan menyentuh kumannya di situ ya. Jadi arlojinya dilepas, terus apa namanya cincin sama gelang juga dilepas, baru kita cuci tangan ya. Mungkin ini yang saya sampaikan ke ibu ke bapak. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.